Topik kita pada video ini adalah bagaimana cara memecahkan second order ordinary differential equation dengan metode Euler. Untuk memecahkan masalah second order differential equations, metode pertama yang kita pelajari di sini adalah metode Euler second order. Metode ini adalah merupakan ekstensi dari metode Euler untuk first order equations. Untuk mengetahui metode untuk first order equation dapat dilihat pada video lain, video sebelum ini. Nah, untuk pertama kita tuliskan dari Taylor f fungsi x tambah h, ini adalah fx, h dikali f aksen x ditambah h kuadrat dibagi 2 faktorial f double aksen x ditambah h pangkat 3 dibagi 3 faktorial turunan ketiga fx dan seterusnya. H ini adalah merupakan interval yang kita pergunakan. Nah, sekarang dari Taylor ini kita turunkan terhadap x, ini kita turunkan terhadap x yang kita dapatkan adalah f, ini kita turunkan f aksen x ditambah h sama dengan f aksen x ditambah h. Kalau f aksen ini diturunkan jadi turunan kedua f double aksen x ditambah h kuadrat dibagi 2 faktorial turunan ketiga x ditambah h pangkat 3 dibagi 3 faktorial f turunan keempat x dan seterusnya. Nah, sekarang sama seperti metode Euler untuk first order equation, untuk mendapatkan aproksimasinya kita abaikan semua yang pangkat 3 ya, turunan ketiga dan seterusnya itu kita abaikan. Jadi yang ini kita abaikan, yang ini kita abaikan, ini kita abaikan, yang ini juga kita abaikan ya. Jadi turunan ketiga dan seterusnya ini kita abaikan. Jadi ini diabaikan ya, kita abaikan. Akibatnya sekarang kita punya aproksimasinya. Jadi sekarang kita punya aproksimasi dari ini. Setelah ini diabaikan, jadi persamaan ini tidak lagi menjadi exact karena ini bagian yang ini dan bagian ini sudah diabaikan. Jadi sekarang kita tulis ini turut yang ini kita tulis jadi fx ditambah h aproksimasi mendekati, ini adalah fx ditambah h f aksen x ditambah h kuadrat dibagi 2 faktorial f turunan kedua x. Nah, begitu juga dengan yang ini. Yang ini juga kita bisa tuliskan f aksen x tambah h. Ini adalah aproksimasinya adalah f aksen x ditambah h f double aksen x ya. Jadi kita lihat bahwa ini adalah aproksimasi. Tapi pada prakteknya tanda aproksimasi ini diganti dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan ya. Jadi kalau kita punya kasus misalnya untuk pada x sama dengan a, pada x sama dengan a ya, ini bisa kita tuliskan, kita bisa tuliskan persamaan ini
Sekarang kita masukkan semua X, kita ganti sama A. Maka kita dapatkan F A ditambah H sama dengan F A ditambah H F aksen A ditambah H kuadrat dibagi 2 faktorial F double A, turunan kedua A. Ini juga kayak gitu, F A ditambah H ini sama dengan F aksen A ditambah H F double aksen A. Sekarang kita pergunakan ya. Kita pergunakan notasi yang sama dengan metode Euler first order. Ya, bisa dilihat ulang di video yang menjelaskan mengenai metode Euler untuk memecahkan first order differential equation. Jadi di situ kita punya notasi FA ditambah H, ini adalah Y1. Kemudian kita punya FA, ini adalah Y0. F aksen A, ini adalah turunan dari Y0 ya. Jadi turunan pada 0, turunan pertama pada titik 0. Dan F turunan kedua dari A, ini adalah turunan Y kedua pada titik 0. Dan juga kita punya F turunan pertama A ditambah H, ini adalah sama dengan turunan Y pada 1. Jadi apabila kita tahu apabila X0 Y0 Y aksen pada titik 0 dan Y double aksen pada titik 0 diketahui, maka kita sekarang dapat mencari nilai aproksimasi dari Y1 pada titik X1 sama dengan X0 ditambah H. Jadi nanti untuk seterusnya yang sudah kita dapat ini pada titik 1 ini berubah lagi menjadi Y0 X0 ya, seperti pada metode-metode numerik yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, sekarang untuk contohnya adalah kita mau mencari solusi dari second order differential equation ini, Y double aksen sama dengan XY aksen tambah Y, untuk X sama dengan 0,22, di mana Y sama dengan 1 dan Y aksen sama dengan 0 pada X sama dengan 0. Jadi dari sini ya kita bisa lihat yang ini maksudnya apa. Ini maksudnya adalah kita mau mencari solusi ini untuk X saat X sama dengan 0, dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 dengan interval ini sama dengan 0,2. Jadi dia naik-naiknya gitu, 0 baru 0 ditambah 0,2 terus, jadi dari sampai xn ini sama dengan 2 ya. Kalau ini adalah initial conditionnya, jadi ini adalah pada x sama dengan 0, berarti ini adalah y0 sama dengan 1, dan ini adalah turunan pertama y0 aksen sama dengan 0. Ini semua pada
X sama dengan 0. Nah, jadi untuk menyelesaikan persamaan ini kita harus melakukan banyak perhitungan. Oleh karena itu kita akan melakukannya dengan menggunakan Microsoft Excel sama dengan video-video numerik kita pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi pertama-tama kita isi dulu judul-judul dari setiap kolom ya. Jadi yang misalnya kolom A itu adalah N, itu adalah nomor iterasi, kemudian di sini X, di sini Y, di sini Y aksen, ini Y double aksen. Ini nanti kalau kita kerja dengan exact value atau hasil dari perhitungan analitik, dan di sini juga kita nanti hitung errornya dalam persen, yaitu seberapa jauh penyimpangannya dari nilai yang sebenarnya exact yang menggunakan penyelesaian secara analitik. Kalau ini sekarang kita kan mau penyelesaiannya secara numerik. Terus di sini hanya intervalnya adalah di sini, di I adalah kita masukkan intervalnya. Jadi pada kolom A ini kita masukkan nomor iterasi ya. Ini dari 0 pada kolom A2 0. Terus kita tambah ini 1 2. Ini kita select, kita tarik terus sampai kolom A12. Nah, sekarang kita punya iterasi dari 0 sampai 10. Terus di kolom I ini kita masukkanlah panjang setiap step pada X atau interval. Pada soal kita ini adalah sebesar 0,2. Jadi pada sel B2 ya, kita tulis di sini pada sel B2 kita masukkan initial value X0 sama dengan 0 ya. Kemudian pada sel B3 kita masukkan rumus, X1 sama dengan X0 ditambah H, yang kalau kita tulis dalam bahasa Excel ini kita tulis sama dengan B2 ditambah $I $1 ya. Kemudian kita copy ke sel B4 sampai B12. Nah, sekarang pada sel B2 kita masukkan X0 sama dengan 0. Terus kemudian pada B3 ini kita masukkan X1, X0 ditambah interval H. Yang ini adalah sama dengan B2 ditambah H interval. Nah, pada slide sebelumnya kita jelaskan bahwa di sini ini ada tanda dolar di sini. Coba kita lihat, kalau ini tidak kita masukkan tanda dolar, jadi B2 tambah I1, apa yang terjadi? Kalau ini kita tarik ke bawah, kita copy, yang terjadi adalah ini adalah tambah I3, tambah I4, tambah I5, tambah I6, dan itu kita tidak inginkan. Kita inginkan semuanya merefer ke I1. Makanya sekarang apa yang terjadi, ini kita ganti, kita tambah dolar di sini, dolar. Begitu kita enter, nah ini kita copy ke bawah sampai ke sini ya. Nah, sekarang yang kita dapat adalah penambahannya tetap, kalau kita perhatikan di sini dia tetap ke I1. Jadi dia tetap merefer ke I1. Sekarang pada C2 ya, pada sel C2 kita masukkan initial value untuk Y, yaitu Y0 sama dengan 1. Nah, pada sel C3, pada sel
C3, kita masukkan rumusnya, yaitu Y1 sama dengan Y0 ditambah H dikali Y aksen pada 0 ditambah H kuadrat dibagi 2 faktorial dikali Y double aksen pada 0. Yang ini kalau bisa kita tuliskan dalam bahasa Excel, ini kita tuliskan adalah Y0 itu adalah C2 ditambah I1, tapi karena kita mau dia merefer, maka ini adalah dolar I dolar 1 dikali D2 ditambah dolar lagi, dolar I dolar 1, ini dikuadratkan, ini kuadrat dikali E2 dibagi 2 ya, 2 faktorial ini 2 ya. Kemudian kita copy ke sel C4 sampai sel C12. Sekarang kita masukkan Y0 sama dengan 1 di sini di C2 ini. Kemudian di C3 kita masukkan rumus yang udah kita di C3 kita masukkan rumus sesuai dengan yang udah kita tuliskan di slide sebelumnya, yaitu C2 ditambah ini dan seterusnya. Setelah itu ini semua kita kopikan sampai ke sini. Ingat, lihat nilainya semua masih 1 karena sebagian seperti E2 ini masih 0 ya. Di sini D2 juga masih 0, makanya nilai masih 1. Masih semua sama dengan 1. Kemudian pada D2, kita masuk ke kolom D, pada sel D2 kita masukkan initial value yang lain, initial value sebesar Y aksen pada 0, ini adalah sama dengan 0. Kemudian pada D3 kita masukkan rumus Y aksen pada 1 sama dengan Y aksen pada 0 ditambah interval H dikali turunan kedua Y double aksen pada 0. Atau ini kita tuliskan dalam rumus di Excel, ini sama dengan D2 ditambah dolar I ya, ingat kita selalu ada dolar supaya dia cuma merefer ke I1, ini dikali E2. Kemudian kita copy ke sel D4 sampai D12. Sekarang kita masukkan initial value pada D2, yaitu Y aksen 0 sama dengan 0. Kemudian pada D3 kita masukkan rumus yang udah kita tuliskan di slide sebelumnya, yaitu ini D2 tambah I1 dikali E2. Kemudian kita copy sampai ke D12. Lihat, semua ini masih 0. Kenapa? Karena di E ya, di rumus ini masih pada 0 semuanya. Sekarang pada sel E2 ya, pada sel E2 kita masukkan rumus Y double aksen sama dengan X Y aksen ditambah Y. Atau kalau ini kita tulis dalam bahasa Excel, kita tulis dia di sel B2 dikali sel D2 ditambah C2.
Kemudian habis itu ini kita copy ke sel E3 sampai sel E12. Ya, sekarang kita masukkan ke sel E2, yaitu rumus sama dengan B2 dikali D2, ini ditambah C2. Kalau ini kita enter. Nah, sekarang ini kita copy dari sini sampai ke E12. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa sekarang kita dapatkan hasilnya Y, ya, Y0, Y1, Y2, Y3, terus dan seterusnya sampai pada saat X sama dengan 2, kita dapat bahwa Y sama dengan 5,676458 setelah semuanya lengkap. Nah, sekarang kita bisa bandingkan solusi numerik kita dengan solusi eksak yang didapatkan dari perhitungan analitik, ya. Jadi solusi eksak dari problem ini adalah ya, jadi ini untuk mendapatkan solusi eksak kita harus menggunakan metode analitik yang tidak diterangkan di video ini, yaitu solusi eksaknya adalah sama dengan Y sama dengan E dipangkat X kuadrat dibagi 2, ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam Excel. Jadi pada sel F2, kita masukkan sama dengan E ini adalah eksponensial, berarti eksponensial buka kurung 2 kali ini B2 kuadrat tutup kurung dibagi 2, ya. Jadi B2 kuadrat itu adalah X2 dibagi 2. Kemudian kita copy ke sel F3 sampai F12. Sekarang kita masukkan pada F2, rumusnya sama dengan eksponensial buka kurung 2 kali B2 kuadrat tutup kurung dibagi 2 tutup kurung. Ini adalah solusi eksaknya, dan sekarang kita copy ke bawah untuk mendapatkan solusi eksak sampai ke iterasi ke-10. Ya. Jadi pada G2, pada sel G2 kita masukkan rumus error dalam satuan persen, ya. Jadi kalau pada rumus Excel ini kita tulis F2 dikurang C2 dikali 100 dibagi dengan F2, ya. Setelah kita hitung ini, kemudian kita copy ke sel G3 sampai G12. Jadi kita sekarang masukkan ke G2 rumusnya, yaitu sama dengan F2 dikurang C2, ya, ini ditutup kurung dikali 100 dibagi F2. Jadi kita dapat di sini errornya 0%, ya. Terus kita copy ini sampai ke sini. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini. Semakin besar X, semakin besar error yang dihasilkan. Waktu X sama dengan 2, exact kita solution kita mendapat 7,389.
tapi dari numerical kita dapat 5,676. Jadi semakin besar X-nya, semakin besar penyimpangannya terhadap solusi exact-nya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena kita ingat pada penjelasan awal, pada deret Taylor kita abaikan bagian yang mengandung turunan ketiga dan seterusnya. Itu yang menyebabkan terjadinya error ini. Jadi kalau gitu bagaimana? Ada metode lain yang akan kita pelajari pada video berikutnya, yaitu metode Runge-Kutta. Ini untuk second order ordinary differential equation. Ini adalah kelanjutan dari metode Runge-Kutta untuk first order ODE yang sudah kita pelajari sebelumnya.